Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke, ini ya hoplo ketukannya ya. JBL Flip 4 dengan kerusakan mati total. Tidak hidup sama sekali, dihidupkan tidak mau, dicas juga tidak mau. Nah, ini ya tentunya kecurigaan awal ya, yang bisa jadi tersangka adalah apakah ini baterainya sudah habis gitu ya. Tidak mau dicas ya, jadi karena port casnya bermasalah dan ini pas posisi baterainya habis jadi nggak mau hidup gitu ya, karena faktor port casnya, ataukah memang ada masalah ya, atau alias memang mati total yang disebabkan ada yang konslet seperti itu, apakah modul bluetooth yang rusak itu seperti itu ya. Oh, ini ada bekas ini tato, mungkin bekas congkelan di sini ya. Nah, ini ya cek dulu ya, antara itu kemungkinannya awal ya tersangkanya. Jadi bisa karena konektor atau port jasnya, ataukah mesinnya ya, portnya konslet, ada yang konslet gitu ya, seperti itu. Oke ya, akan saya bongkar dulu tentunya. Bongkar dulu, proses pembongkarannya saya skip aja lah ya, kurang lebih seperti itu. Bongkarnya kok di skip mas, justru yang penting kalian cari di YouTube tutorialnya banyak ya, bongkar pasang gitu banyak. Nah, saya akan berfokus untuk nyapis aja. Nah, udah sering juga bongkar pasang ini ya, ngobrol ini itu speaker JBL Flip 4 itu ya. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya, di sini belum saya bongkar keseluruhan, cuma di sini saya mencium bau-bau gosong gitu ya, bau-bau gosong. Dan ini ketika saya cek ternyata memang ada yang konslet. Mudah-mudahan bukan karena faktor pengecasan pakai cas yang fast charge atau quick charge ya. Nah, ini baterainya ada 3,9 tapi dia tidak mau hidup dan ada bau-bau kegosongan. Nah, bau-bau kosong apa? Ada yang kosong gitu ya, bau-bau kosong. Tapi ini belum saya bongkar semua ya. Jadi ini untuk misalkan kalian gitu ya mau coba-coba nyerpis atau bongkar gitu, cek ya, cek aja ya bagian baterainya ini konslet atau tidak gitu ya, karena ini bau-bau kosong gitu. Nah, ini tuh indikasi full short ya. Nih saya bolak-balik, min dapat min dapat plus, plus dapat min, ini plus dapat plus, min dapat min. Nah, full short. Nah, seperti itu, dan bau kosong. Ya tentunya saya bongkar dulu ya. Jadi itu langkah awal yang sering saya lakukan seperti itu ya. Buat kalian pengecekannya seperti apa mas ya, biasanya yang saya lakukan pertama seperti itu. Saya cek baterai, cek ini ada yang konslet atau tidak gitu, apalagi ini ada indikasi bau gosong gitu ya. Kalau udah seperti ini ya tentunya baru saya tindak lanjuti dengan pembongkaran secara keseluruhannya, biasanya seperti itu. Sebelum saya karena analisa awal kan bagian port cas atau pengecasan ya. Ternyata kalau lihat di sini konslet full short ya, artinya faktor lain gitu ya. Mudah-mudahan tidak karena pengecasan pakai cas HP kepala cas yang fast atau quick cas, itu aja. Oke, akan saya bongkar ya, tindak lanjuti ya, saya bongkar keseluruhan. Oke ya, sudah saya buka, saya bongkar, dan di sini yang bau-bau kosong ya, di IC casnya, modul casnya terbakar parah. Nah, ini. Dan kesekian kalinya saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ya kepada kalian ya, mungkin nggak hanya sekali ini ya, bahkan berkali-kali. Mungkin kalau subscriber saya atau yang sering lihat video saya ngoplok-ngoplok speaker bluetooth,
saya selalu mewanti-wanti kalian, jangan pakai cas HP yang fast ataupun quick charge. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan play musik sambil dicas, itu juga berbahaya. Apalagi pakai casnya cas HP yang fast charge ataupun quick charge ya. Pakai yang standar aja, outputnya fix 5 volt. Terserah mau pakai yang 2 ampere ataupun 3 ampere, nggak masalah ya. Catatannya itu, ataupun menggunakan power bank yang ada fasilitas untuk fast charge ataupun quick charge-nya ya. Yang jelas outputnya nggak fix 5 volt. Ini sangat berbahaya. Apalagi sambil play musik sambil dicas. Nah, kalau saya ini yakin ya, ini apalagi baterainya juga Halim di sini, mendung. Ya tentunya biasanya orang play musik sambil dicas gitu ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah speaker Bluetooth itu power utamanya dari baterainya. Cas hanya untuk ngecas ya. Jadi kenapa saya mewanti-wanti seperti itu, karena ya sering banget korbannya, baik dari speaker murahan sampai speaker yang mahal itu ya. Jadi hati-hati itu. Apalagi yang speaker murah pasti casnya sering diajar gitu ya. Apalagi speaker yang mahal, apalagi yang tegangan casnya juga masuk ke Bluetooth, itu sangat berbahaya ya, terutama Onyx Studio Mini gitu ya, salah satu contohnya itu berbahaya ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Kalau lihat ini baterai mendung ini sampai rusak ya, tentunya kemungkinan besar faktor itu. Nah kalau sudah terbakar seperti ini, tentunya ini nggak bisa saya ganti IC-nya aja, nggak akan bisa. Tapi apakah IC-nya stok saya masih atau enggak gitu ya. JBL Flip, Flip 3, Flip 4 itu sama ya IC-nya. MP2637 kalau nggak salah. Jadi kalau sudah kosong gini boardnya ya tentunya rusak. Ya ini harus ganti modul lain. Tentunya ada minusnya nanti. Ya kalau ganti modul ya. Minusnya apa mas? Ya tentunya minusnya itu adalah ketika dicas indikator pengecasannya ini mungkin nggak bekerja semestinya gitu ya. Kalau penuh, walaupun udah penuh ini biasanya tetap akan jalan. Tapi kan modul yang saya gunakan biasanya ada auto cut off-nya ya. Artinya ketika dia penuh biasanya dia akan mati otomatis ya. Ngecasnya stop gitu ya. Walaupun indikatornya ini jalan. Jadi pakai perkiraan ya, sekitar ngecasnya sekitar, kalau pakai cas standar 3000 mAh itu ya 2 jaman lah kurang lebih ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Tentunya ini saya akan konfirmasi ke pemiliknya dulu, mengingat ini baterainya Halim ya, ini juga rusak ya. Tentunya ya ini udah saya bersihkan dengan thinner, tetap nggak bisa ya. Ini IC harus dicabut, tentunya pakai blower ya. Di sini saya nggak ada blower, di rumah nanti saya lepas ganti modul ya, fix ini ganti modul cas ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya, hati-hati ya. Sebetulnya saya juga udah bosen ya, di setiap video saya itu selalu mewanti-wanti kalian. Tapi kan saya berpikir bahwa nggak semua orang itu melihat video saya. Jadi dia melihat mungkin pas punya kasus yang sama seperti ini. Ini nanti akan di judul ataupun di thumbnail akan saya kasih keterangan ya. Hati-hati menggunakan cas ya, atau hati-hati dalam pengecasan cas speaker Bluetooth ya. Hati-hati. Ya, atau mungkin nanti lain waktu akan saya khusus video untuk mewanti-wanti itu ya. Mewarning kalian untuk tidak menggunakan sembarangan cas gitu ya, pakai cas standar aja ya. Ini udah
parah banget ini ya, seperti itu. Jadi kalau saya ada blower ini akan saya angkat ya. Tentunya saya angkat, terus coba dulu ya pakai baterai. Yang jelas ini saya akan konfirmasi ke pemiliknya dulu, karena mengingat ini biayanya akan mahal. Pertama adalah baterai, ini wajib ganti ya. Yang kedua ya ini ya, casnya ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa di bypass atau tidak mas? Tidak bisa ya, di bypass langsung 5 volt masuk ke sana ya, nggak bisa. Dan selama ini saya belum coba gambling berani ya, karena beresiko juga ke mesin lainnya. Tentunya konstruksinya ini ya, karena kan dia udah di set bahwa tegangannya dia menggunakan tegangan baterai yang maksimum 4,2, yang lain-lainnya tentunya udah di setting seperti itu. Karena ini sistemnya nggak bisa bypass ya. Mungkin kalau trennya di HP-HP sekarang itu ada bypass charging, ketika dia terkonek cas atau berapa persen, ketika kita pakai sambil main game atau apa, dia akan membypass, jadi langsung ke dari cas ke mesinnya langsung ya. Jadi dia akan terbypass gitu ya, nggak lewat baterai lagi, langsung ke cas. Itu pun pasti ada rangkaiannya, sistemnya ya, yang untuk mengatur tegangannya yang ada di situ. Kalau ini kan enggak seperti itu ya. Ada juga modul Bluetooth yang memang seperti itu, ada biasanya di Bluetooth, speaker Bluetooth yang murah gitu ya. Biasanya dia sistemnya bisa langsung kita bypass, bisa ya, tertentu aja ya, seperti itu. Kalau yang ini ya saya rasa nggak bisa. Kalau ada yang bilang bisa ya silakan komen di bawah, share, kalian share, nanti akan saya coba. Nah, kalau saya ya bekerja sesuai ini aja ya, nggak akan eksperimen, kecuali kalian minta ya, coba mas bisa atau enggak dieksperimen. Kalau mati ya sudah nggak apa-apa, nah itu beda cerita ya. Kalau ini saya akan fokus perbaikan ya, bukan ngakali itu, kecuali ada yang mau seperti itu gitu ya. Oke, saya konfirmasi dulu tentunya ya, ini butuh waktu beberapa hari, karena ini hari ini, besok saya baru hubungi pemiliknya untuk konfirmasi. Kalau oke ya, masalah biaya ganti baterai dan ini harus ganti modul cas, rusak terlalu parah, oke ya langsung saya eksekusi gitu ya, tidak lanjuti. Kalau enggak ya besok akan saya bikin videonya untuk penutupan gitu ya.